Hari Minggu ke-26 sesudah Pentakosta. Marilah kita masuki ibadah di minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah minggu ini disampaikan oleh Pendeta Monik Rangratu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji namanya yang agung itu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kisah para Rasul pada pasal yang ke-13 ayat yang ketiga berkata, "Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi." Demikianlah nats pembimbing, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, marilah berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu
dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, mari berikan kepada setiap kami mata hati dan telinga seorang murid, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, yang menyatakan, pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukios orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-13 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga berbicara tentang Barnabas dan Saulus atau Paulus diutus untuk tugas tanggung jawab melakukan pekabaran Injil. Ada hal yang menarik ketika kita membaca Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-13. Di sini saya mencatat ada 3 hal yang menarik. Yang pertama adalah tentang jemaat Antiokhia. Apa yang menarik dari jemaat Antiokhia? Jemaat Antiokhia adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Di sana banyak orang terpandang, orang-orang berpendidikan, hamba-hamba Tuhan yang berkuasa. Artinya bahwa ada banyak orang-orang pandai di sana, ada banyak orang-orang pintar di sana. Namun yang menarik adalah sekalipun ada banyak orang pintar, orang terpandang, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, harta yang banyak. Tapi yang menarik adalah mereka hidup dalam kerendahan hati. Mereka tidak menjadi bangga karena mereka adalah orang pintar. Mereka tidak menjadi sombong karena mereka punya kekayaan yang banyak. Mereka tidak menjadi sombong ketika mereka menjadi orang yang terkemuka. Tapi mereka tetap hidup dalam kerendahan hati, bahkan saling menopang, bahkan selalu hidup dalam persekutuan, saling menopang dalam doa, hidup dalam persekutuan yang erat. Itu yang terjadi dalam jemaat Antiokhia. Itulah sebabnya Antiokhia menjadi jemaat yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itu hal yang pertama yang kita pelajari, bahwa jemaat Antiokhia banyak orang terpandang, orang berpendidikan, keadaan ekonomi cukup membaik, tapi tidak membuat mereka menjadi lupa, tidak membuat mereka menjadi angkuh, tapi mereka tetap hidup dalam kerendahan hati dan selalu memohon pimpinan Tuhan. Hidup selalu datang kepada Tuhan, menggantungkan seluruh harapan hidup mereka kepada Tuhan. Selalu memohon Tuhan memimpin hidup mereka. Itu kehidupan jemaat Antiokhia, dan itu pelajaran pertama yang kita petik. Pelajaran yang kedua yang kita petik adalah ketika Barnabas dan Saulus diutus untuk melakukan tugas khusus. Apa sih tugas khususnya? Yaitu melakukan pekabaran Injil kepada bangsa lain. Sama seperti di Kisah Rasul pada pasal yang pertama pada ayat yang ke-18b. Kamu akan kujadikan saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea sampai ke ujung dunia. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan bahwa mereka akan dijadikan saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menyampaikan kabar sukacita kepada semua orang sampai ke ujung dunia. Tugas tanggung jawab untuk melaksanakan PI atau pekabaran Injil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa sebenarnya tugas Paulus dalam pekabaran Injil? Pastinya menyampaikan, mengabarkan tentang siapa itu Allah, Allah pencipta, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Dan bukan sekedar berbicara tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah juga adalah Allah yang berkarya dalam proses kehidupan umat Tuhan, dalam proses penebusan bangsa Israel dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Bahkan juga berbicara tentang Yesus Kristus, anak Allah yang diutus untuk menebus dosa manusia lewat kematian dan kebangkitannya. Berbicara dan memberitakan tentang karya Yesus di dunia ini, apa saja yang Yesus lakukan, sehingga lewat pekabaran Injil banyak orang yang nantinya akan menjadi percaya. Lewat pekabaran Injil, firman Tuhan, kabar keselamatan tersebar sampai ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu hal yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa Barnabas dan Saulus atau Paulus diberikan tugas khusus untuk memberitakan Injil, dan dalam pemberitaan Injil itu menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, karya kematian yang memberikan keselamatan buat semua orang. Poin yang ketiga yang kita pelajari adalah
di ayat yang ketiga, yaitu bahwa ketika Paulus dan Barnabas akan melakukan pelayanan, mereka tidak hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tetapi justru yang terjadi adalah seluruh orang berpuasa, berdoa, mendukung Paulus dan Barnabas, saling mendoakan, menopangkan tangan kepada Paulus dan Barnabas untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sebelum mereka berangkat, sebelum mereka mengutus kedua orang ini melakukan pekabaran Injil. Mereka bersatu hati menopang di dalam doa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, 3 hal inilah yang kita pelajari. Yang pertama, bahwa jemaat Antiokhia jemaat yang di dalamnya banyak orang kaya, terpandang, berpendidikan, tapi tidak membuat mereka menjadi angkuh. Mereka tetap hidup dalam kerendahan hati dan mereka mengandalkan Tuhan. Pelajaran yang kedua yang kita pelajari adalah Barnabas dan Saulus diberikan tugas khusus oleh Allah untuk melakukan pekabaran Injil, menyampaikan siapa itu Yesus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat. Pekabaran Injil yang dilakukan sampai ke seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah sebelum Barnabas dan Paulus melakukan pekabaran Injil, mereka berdoa bersama-sama, saling mendukung dalam doa dan memberikan topangan tangan kepada kedua orang tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketiga hal itulah yang menjadi penekanan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Martin Luther pernah berkata seperti ini, jika kita tidak berdoa sebelum memulai hari baruku, kata Martin Luther, jika tidak berdoa sebelum memulai hari baruku, maka aku akan menghancurkan sepanjang hari hidupku. Itu kesaksian Martin Luther. Jadi Martin Luther dalam hidupnya menghabiskan setiap harinya 4 jam untuk berinteraksi dengan Allah. Martin Luther menjadikan Allah sebagai dasar dalam kehidupannya. Dia selalu datang kepada Allah sebagai seorang pelayan. Dia selalu datang memohon tuntunan Allah, memohon pimpinan Allah, meminta penyertaan Allah dalam kehidupannya. Dan itu yang selalu ia lakukan, sehingga dia katakan bahwa jika tidak berdoa sebelum memulai hari baruku, maka aku akan mengacaukan sepanjang hidup hariku. Artinya bahwa sebelum datang atau ketika dia tidak berdoa, maka sepertinya hidup dalam hari itu sepertinya kacau. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hal itu juga yang dilakukan oleh para murid Yesus sebelum melakukan pekabaran Injil. Setelah peristiwa Yerusalem, mereka berdoa, meminta berkat Tuhan, meminta hikmat Tuhan dalam pekabaran, dalam tugas tanggung jawab. Allah memimpin dan menyertai mereka, dan buah dari pelayanan mereka dapat kita rasakan hingga saat ini. Keteladanan inilah yang harus kita petik dan kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita, bahwa mari andalkan Tuhan. Mari kita punya waktu untuk saling mendoakan, saling menopang dalam doa. Mari kita punya waktu untuk selalu bergumul bersama Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan sehingga Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita punya waktu khusus untuk selalu datang berkomunikasi dengan Tuhan, meminta kasih dan berkat Tuhan, meminta penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pelajaran lain juga yang kita petik adalah mari kita saling menopang di dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan ketika Paulus dan Barnabas akan melakukan pelayanan, mereka ditopang oleh orang jemaat-jemaat Antiokhia, maka mari di dalamnya saya dan saudara juga saling menopang dalam setiap pelayanan, sehingga pelayanan ini boleh berjalan dan semuanya bertujuan atau bermuara pada kemuliaan nama Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan baik dalam kehidupan sebagai pribadi, persekutuan, maupun dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia. Kita saling menopang, kita saling mendoakan sehingga pekabaran Injil terus dilakukan. Mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersehati, mari berdoa, mari bekerja di dalam Tuhan sehingga berkat Tuhan semakin hari semakin melimpah dalam kehidupan kita. Utamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga berkat Tuhan selalu ada dalam hidup ini. Amin. Hai umat Tuhan,
Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap-tiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur buat kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman yang kami boleh dengarkan di hari ini. Mari mampukan kami ya Bapa untuk selalu bergandeng tangan, menyatukan hati, dan saling menopang dalam setiap kehidupan, terkhusus tengah-tengah pelayanan. Mari mampukan kami untuk selalu menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kami dan selalu bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan boleh selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pimpin dan berkati kami ya Bapa, supaya dari hari ke hari kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Bapa, di hari ini kami berdoa buat setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah. Ketika kami berada di rumah kami masing-masing, kami bersyukur buat kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kami, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, maupun setiap hal yang kami lakukan. Mari ya Bapa, pimpin terus kehidupan kami, dan biarlah kami boleh semakin bergantung kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Berkati ya Bapa keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bahkan seluruh pergumulan hidup kami. Kami berdoa buat setiap jemaat kami yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Mari Tuhan datang, Tuhan lawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Yang bersyukur karena begitu banyak berkat yang mereka rasakan, Tuhan juga dengarkan ucapan syukur mereka. Bapa, kami mau berdoa buat setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, kecil dan sederhana, tapi biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Kami juga berdoa buat setiap orang yang kami kasih dan kami cintai, Tuhan hadir dalam hidup mereka, sebagaimana berkat pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berdoa ya Bapa, buat pelayanan di tengah-tengah jemaat Patmos, Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Setiap orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan, Tuhan lihat, Tuhan tilik hati mereka, Tuhan mengenal kehidupan mereka. Dan setiap orang yang menopang pelayanan, Tuhan sertai kehidupan mereka, baik pribadi, rumah tangga, usaha, dan pekerjaan mereka. Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, bahkan dalam setiap upaya yang sedang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan terkhusus pandemi COVID-19. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Kami bersyukur ketika sedikit demi sedikit kami melihat bahwa pandemi COVID-19 boleh bisa diturunkan atau boleh sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Dan biarlah kami boleh merasakan kasih berkat Tuhan sehingga COVID-19 boleh bebas dari bangsa dan negeri ini, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mau berdoa ya Bapa buat pemimpin negara kami, Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dalam kepemimpinannya. Berkati juga ya Bapa setiap orang yang pada saat ini hidup dalam pergumulan, penderitaan akibat berbagai macam persoalan yang mereka hadapi, terkhusus karena bencana alam dan lain sebagainya. Tuhan hadir dalam hidup mereka. Ya Bapa, mari pimpin dan berkati kehidupan kami, dan Tuhan dengarkan ucapan syukur kami, bahkan doa syafaat yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Lukas pasal 6 ayat 38 yang berkata, "Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bahagia dan sentosa dialami umatnya, sukacita dan sejahtera dalam Kristus selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini sudah melenyap, hari makin
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.